Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dosen. Saya Gita Aprilia Dano Anas dari NIM 230900000199 kelas D. Saya ingin menjelaskan tentang materi yang akan saya bahas, yaitu berjudul tentang penyimpangan seksual atau LGBT. Nah, di sini masuk kepada rangkuman materi. Masalah kompleks yang dihadapi oleh remaja saat ini termasuk tingkat kematangan seksual mereka. Karena hormon seksual dan organ reproduksi mulai berkembang, banyak remaja rentan terhadap perilaku seksual yang tidak sehat. Kemampuan untuk mengendalikan dorongan seksual dapat mencegah perilaku yang merugikan seperti pemerkosaan, konsumsi pornografi, dan hubungan bebas. Pada remaja yang bermasalah yang didominasi oleh impuls agresif antagonis, kepekaan terhadap pengaruh perilaku seksual menyimpang umumnya lebih tinggi. Remaja tipe ini akan menyalurkan rasa ingin tahu terhadap seks melalui menonton film biru dan melakukan eksperimen seksual dengan cara onoani dengan teman remaja, mencoba hubungan seksual dengan lawan jenis sebaya, bahkan dengan pekerja seks, mencoba perilaku seks homoseksual dengan teman sebaya atau dengan waria yang berprofesi sebagai prostitusi, melakukan pemerkosaan bersamaan dengan teman terhadap korban yang ditemui di jalan. Perilaku remaja tersebut merupakan suatu sikap seksual negatif yang ditandai dengan perilaku psikososioseksual. Identifikasi masalah. Para ahli berpendapat bahwa orientasi seksual termasuk homoseksualitas, biseksualitas, dan heteroseksualitas terbentuk melalui kombinasi faktor genetik, hormon, dan lingkungan, bukan karena pilihan. Mereka memperdebatkan apakah faktor genetik, lingkungan, intrauterin, atau keduanya yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil memengaruhi orientasi seksual dan upaya untuk mengubah orientasi seksual tidak didukung oleh bukti ilmiah. Konsensus dari ilmu perilaku sosial dan profesi kesehatan menegaskan bahwa homoseksualitas adalah bagian dari keragaman orientasi seksual manusia dan bukan penyakit kejiwaan. Efek psikologis negatif yang terkait dengan homoseksualitas disebabkan oleh prasangka, bukan oleh orientasi seksual itu sendiri. Meskipun beberapa sekte agama dan organisasi menganggap homoseksualitas sebagai dosa atau kelainan, pandangan ini bertentangan dengan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa homoseksualitas bukanlah pilihan. Selain menjadi kontroversial dalam ranah agama, pandangan tersebut juga bertentangan dengan hukum negara. Meskipun istilah lesbian dan gay umum digunakan untuk merujuk kepada individu pencinta sesama jenis, sulit bagi para penelitian untuk mengestimasi jumlah individu yang mengidentifikasi diri sebagai gay atau lesbian karena berbagai alasan. Kebijakan alternatif. Kebijakan tentang LGBT dapat beragam tergantung pada nilai norma dan masyarakat di suatu negara. Salah satu alternatif kebijakan adalah pendekatan yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak LGBT, seperti penghapus diskriminasi dalam hukum, memberikan akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta menyediakan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan. Namun, pendekatan lain bisa saja lebih restriktif atau konservatif yang mungkin mencakup larangan publikasi atau promosi LGBT atau larangan terhadap pernikahan sesama jenis. Merujuk proses pembentukan undang-undang di atas bahwa mengenai LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, bahwa sudah saatnya diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, dalam KUHP, mengingat pasal 292 KUHP belum mengatur secara tegas tentang LGBT. Namun, teringat pada masa Presiden Habibie bahwa dalam KUHP pun tidak menutup kemungkinan untuk disisipkan klausul baru
Adapun pernah dilakukan dalam pasal 107 tentang kejahatan keamanan negara yang mengakomodir larangan tentang penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme yang sebelumnya hanya diatur ketetapan MPRS nomor XXV per MPRS per 1966. Masuk kepada usulan kebijakan. Di 42 negara bagian legislator negara bagian mewajibkan remaja LGBT untuk setidaknya satu bagian dan kadang-kadang sebanyak 12 bagian usulan undang-undang anti-LGBT dalam 1 tahun dari tahun 2015 hingga 2019. Secara total, selama periode ini, Badan Legislatif Negara bagian memperkenalkan 215 bagian dari undang-undang tersebut. Undang-undang anti-LGBT dengan rata-rata 43 usulan undang-undang setiap tahunnya, undang-undang yang membatasi fasilitas untuk satu jenis kelamin merupakan salah satu jenis undang-undang anti-LGBT yang paling sering diusulkan. Jumlah teks yang dikirim ke Kristex Line di negara bagian di mana undang-undang anti-LGBT diusulkan meningkat dalam 4 minggu setelah undang-undang tersebut diusulkan. Perbedaan ini kecil tetapi signifikan secara statistik. Masuk kepada rencana tindakan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo telah melayangkan surat permintaan kepada Google untuk mencabut 73 aplikasi yang berkaitan dengan LGBT pekan lalu. Menkominfo Rudiantara menuturkan sampai saat ini Google belum mencabut semua aplikasi yang telah diajukannya itu. Menkominfo Rudiantara sudah cukup gigih menghadang konten LGBT di dunia maya, khususnya yang terpajang di Google. Sebagai perusahaan asal Amerika Serikat, Google selalu berkilah bahwa mereka harus melakukan SOP yang berlaku di sana. Bahkan, baru-baru ini Google berkilah harus dibawa ke pengadilan di Australia yang terlebih dahulu, baru bisa di take down. Tapi, saya tetap meminta mereka untuk segera take down. Mereka kan berbisnis di Indonesia, harus ikuti aturan di sini dong, tutur Rudiantara saat ditemui di gedung DPR RI kemarin, tanggal 22 bulan 1 2024. Salah satu aplikasi LGBT yang diajukan Kemenkominfo untuk diblokir adalah Blueit. Aplikasi buatan Tiongkok ini menawarkan fasilitas chattingan serta interaksi dalam bentuk teks, foto, video untuk sesama penggunanya. Khusus untuk Blueit, kata Rudiantara, pihaknya sudah melakukan pemblokiran sejak 2 tahun lalu. Pada September 2016, Kemenkominfo telah memblokir DNS Blueit agar situsnya tidak bisa diakses. Namun, kata Rudiantara, mereka terus berganti DNS agar bisa diakses kembali. Perwakilan mereka malah pernah mendatangi Kemenkominfo untuk mengajukan keberatan atas pemblokiran DNS mereka. Mereka membawa surat atas nama seorang direktur di Kemenkes yang mengatakan bahwa aplikasi mereka merupakan bentuk edukasi dan literasi agar masyarakat mengenal LGBT dan terhindar dari gaya hidup LGBT, bukan promosi. Mereka membawa suratnya, saya langsung konfirmasi ke Menkes dan ternyata tidak ada yang seperti itu. Menkes bilang juga tidak bisa, tutur Rudiantara. Setelah upaya Blueit untuk meminta normalisasi gagal, mereka mengubah DNS. Pada Oktober 2017, Kemenkominfo kembali memblokir DNS Blueit. Kali ini ada 5 DNS yang diblokir. Kemenkominfo juga telah melakukan pemblokiran terhadap 1 Kemenkominfo juga telah melakukan pemblokiran terhadap 169 situs LGBT. Semuanya terbukti bermuatan asusila dan promosi. With your smile, like the sunshine brings the light.